Buku Philip Kahiti halaman 59 sampai dengan halaman 62. 6. Islam bergerak. Kedua kejadian-kejadian terpenting pada permulaan abad pertengahan, ialah penyerbuan-penyerbuan puak-puak Teutonia yang mengakibatkan hancurnya kerajaan Romawi yang jaya itu, dan penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang meruntuhkan kerajaan Parsi, dan menggoyangkan kekuasaan Bizantium. Jika selama 30 tahun yang pertama dari abad ke-7 ada orang yang berani meramalkan bahwa di dalam waktu kira-kira 10 tahun di negeri Arab yang sampai kini kurang dikenal dan masih lalim itu akan timbul suatu tenaga yang tidak disangka-sangka, dan tenaga tersebut akan menyerang kedua kerajaan dunia yang paling berkuasa pada waktu itu, serta menjadi ahli waris dari kerajaan yang satu, kerajaan Sasanidia atau Parsi, dan merampas provinsi-provinsi yang terindah dari kerajaan yang satu lagi, kerajaan Bizantium. Niscaya orang yang meramalkan hal sedemikian itu akan disebut orang gila. Tetapi memang benarlah terjadi hal sedemikian. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW seakan-akan digerakkan kekuatan gaib, maka negeri Arab itu rupa-rupanya menjadi tempat pesemaian pahlawan yang tidak mempunyai tandingan, baik mengenai jumlahnya maupun mengenai mutunya. Operasi militer yang kemudian dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid dan Amir ibn al-As di Irak, Syria dan Mesir, termasuk yang paling gemilang dalam sejarah ilmu perang dan tidak kalah jika dibanding dengan Napoleon, Hannibal atau Iskandar Zulkarnain. Keadaan kerajaan Bizantium dan Sasanidia yang lemah karena turun-temurun terus-menerus menyerang satu sama lain, pajak-pajak tinggi sebagai akibat dari peperangan-peperangan itu yang menjadi beban berat bagi rakyat dari kedua kerajaan itu sehingga merusak perasaan loyalitas mereka, adanya suku-suku Arab yang takluk di Syria dan Mesopotamia, terutama. Sepanjang perbatasan-perbatasan, adanya perpecahan di kalangan gereja Kristen dan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh gereja Ortodoks, semua ini menyebabkan laskar-laskar Arab dapat bergerak maju dengan kecepatan yang mengagumkan. Penduduk berbangsa Samyah di Syria dan Palestina, demikian pun dengan orang-orang Hamijah di Mesir, menganggap lebih mempunyai ikatan turunan dengan orang-orang Arab yang baru datang itu daripada bangsa asing yang menjajah dan mereka benci itu. Sebenarnya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Timur Dekat itu dapat dianggap sebagai pengembalian daerah-daerah tersebut kepada bentuknya yang dahulu. Karena dorongan Islam inilah Timur terbangun dari tidurnya dan sadar akan dirinya kembali setelah 1000 tahun lamanya dijajah oleh Barat. Di samping itu pajak yang dikenakan oleh kaum muslimin tidak seberat pajak yang dikenakan oleh bangsa penjajah dahulu dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu kini dapat lebih bebas menganut kepercayaan masing-masing. Mengenai orang Arab sendiri, mereka tak ubahnya sebagai satu suku bangsa yang segar dan kuat, didorong oleh semangat baru yang berkobar-kobar, diliputi kemauan untuk mencapai kemenangan dengan tidak takut menghadapi maut, seperti yang dicamkan oleh agama baru itu kepada mereka. Akan tetapi sebagian terbesar dari kemenangan-kemenangan mereka yang seakan-akan ajaib itu adalah hasil dari teknik peperangan yang mereka pakai. Teknik mana adalah suatu teknik yang khas bagi dataran-dataran terbuka di Asia Barat dan Afrika Utara, yakni pemakaian pasukan berkuda dan unta, yang tidak pernah dapat dipelajari oleh orang Romawi. Tentara mereka terbagi atas suatu pasukan pusat, 2 pasukan sayap, 1 pasukan muka dan 1 pasukan belakang. Pasukan berkuda memelopori pasukan-pasukan sayap. Pertalian suku terus dipelihara di dalam ikatan divisi ketentaraan. Tiap suku mempunyai panjinya sendiri, sehelai kain yang diikatkan pada sebuah tombak dan dipegang oleh seorang yang paling berani di antara suku itu. Panji Nabi Muhammad sendiri ialah burung Raja Wali. Pasukan berjalan kaki bersenjatakan panah, batu lontar dan kadang-kadang pedang dan perisai. Pedang tersebut bersarung dan disandang pada bahu kanan. Senjata lembing kemudian datang dari luar negeri, yaitu dari Abesinia. Tombak itulah senjata terutama dari pasukan berkuda, dan bersama-sama dengan panah kedua macam senjata ini merupakan senjata nasional. Alat penangkis yang dipakai, tetapi, lebih ringan dari yang biasa dipakai di Bizantium, ialah baju zirah dan perisai. Pertempuran berlaku secara primitif, bergerak dalam suatu baris panjang atau dalam beberapa jajaran yang tersusun rapat. Penyerangan mulai dengan perkelahian perseorangan antara jago-jago yang tampil ke muka diri kedua belah pihak dan menantang lawannya. Tentara Arab mendapat gaji yang lebih tinggi daripada tentara Parsi atau Bizantium, lagi pula ia dapat mengharapkan bagiannya dari segala sesuatu yang merupakan benda rampasan dari musuh.
Menjadi prajurit bukanlah hanya merupakan suatu pekerjaan yang termulia dan terbaik dalam pandangan Allah, tetapi juga merupakan pekerjaan yang paling banyak memberikan hasil. Kekuatan tentara Muslim Arab bukanlah terletak pada keunggulan persenjataannya. Juga bukan pada kerapian organisasinya, akan tetapi pada moralnya yang lebih tinggi, hal mana untuk sebagian tentu adalah hasil dari agamanya. Selanjutnya kekuatan ini terletak pada kekuatan napasnya, alhasil pendidikannya di gurun pasir, dan dalam kecepatannya bergerak, terutama oleh sebab mempunyai unta sebagai alat pengangkutan. Penafsiran dari sudut agama mengenai gerakan Islam ini, seperti yang ditekankan dalam sumber-sumber Arab, menyebabkan bahwa orang memandang gerakan itu seluruhnya atau terutama sebagai gerakan keagamaan, dan mengabaikan soal-soal ekonomis yang juga merupakan sebab-sebab yang terselip dalam gerakan itu. Suatu hipotesi yang sesuai dengan ini dan yang tidak dapat diterima, yang dikemukakan oleh banyak penganut agama Kristen, menggambarkan seorang Muslim yang menyuguhkan Quran pada suatu tangan dan pedang pada tangan yang lain. Di samping Quran dan pedang tadi masih didapati lagi suatu tafsiran yang ketiga di luar Jazirah Arab, terutama dalam kalangan Kristen dan Yahudi. Tafsiran mana lebih dapat diterima oleh para penakluk Arab itu, yaitu, upeti. Perangilah mereka yang tidak percaya akan Allah dan hari kiamat, mereka yang tidak memandang suci apa yang suci bagi Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mau menerima agama yang benar dari mereka yang menerima kitab, sampai mereka membajar upeti yang dipersembahkan di atas punggung tangannya, dan sampai mereka merendahkan hatinya. Surah 9, 29, Islam mempergunakan suatu teriak perang, suatu cara yang baik untuk mengetahui di mana seseorang berada tatkala bertempur dan sebagai suatu semboyan untuk teman seperjuangan. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini mempunyai daya penarik bagi halajak ramai yang belum pernah hidup bersatu itu, dan besar jugalah sumbangan yang diberikannya sebagai tenaga pendorong. Tetapi hanya dengan alasan-alasan ini sukarlah untuk menjelaskan kemenangan Islam itu. Bukan fanatisme, melainkan desakan-desakan ekonomislah yang mendorong kelompok-kelompok Badawi, dan kebanyakan dari tentara penyerbu itu diambil dari suku-suku Badawi, keluar perbatasan-perbatasan negerinya yang tandus itu, pergi ke negeri yang makmur di sebelah utara. Ada orang yang mungkin dipengaruhi oleh suatu impian akan beroleh kehidupan di sorga kelak, akan tetapi keinginan akan kesenangan dan kemewahan yang didapati dalam daerah-daerah bulan sabit yang sudah lebih maju itu, sama juga kekuatan pengaruhnya atas berbagai orang. Ekspansi Islam itulah yang merupakan babak terakhir dari proses penyusupan berangsur-angsur yang sudah berabad-abad berjalan dari gurun pasir yang kering ke daerah bulan sabit yang subur. Perpindahan ini adalah perpindahan besar-besaran yang terakhir dari Bani Samyah.